Shalom, hari ini kita akan membahas materi tentang Alkitab sebagai sumber penyataan Allah. Nah, mengapa Alkitab disebut firman Allah? Alasannya adalah, pertama, karena Alkitab mengatakan dirinya sebagai firman Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16, Rasul Paulus mengatakan bahwa kitab suci yang memberi hikmat kepadanya, yang menuntun kepada keselamatan, berfungsi atau bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sudah sangat jelas bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah. Dan ada juga bukti lainnya dalam Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 6, Kejadian 9, dan lain sebagainya yang berkata bahwa demikianlah firman Allah atau Allah berfirman, yang berarti bahwa Alkitab ini merupakan firman dari Allah sendiri. Yang kedua yaitu kesatuan dan keharmonisan isi Alkitab. Di sini ada beberapa fakta tentang penulisan Alkitab. Yang pertama, Alkitab ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Yang kedua, Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 sampai 1600 tahun. Yang ketiga, Alkitab ditulis di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Yang keempat, Alkitab ditulis dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Aram. Yang kelima, latar belakang penulisnya pun berbeda-beda. Ada nabi, imam, raja, gembala, nelayan, pembai, dokter, dan sebagainya. Yang keenam, jangka waktu antara penulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru lebih dari 400 tahun. Meskipun demikian, walau Alkitab ditulis oleh orang-orang yang berbeda, dalam jangka waktu berbeda, dalam tempat-tempat yang berbeda, dalam bahasa yang berbeda, latar belakang orang yang berbeda, jangka waktu antara Perjanjian Lama, Perjanjian Baru berbeda, namun Alkitab memiliki kesatuan dan keharmonisan. Jadi tidak ada yang berbeda-beda pendapat, namun karena diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga Alkitab ini memiliki kesatuan dan keharmonisan dalam isinya. Yang ketiga yaitu ketepatan nubuat dalam Alkitab. Alkitab berisi ratusan nubuat. Nubuat itu adalah penglihatan atau ramalan masa depan yang sudah diramalkan sebelum itu terjadi. Nah, ketepatan penggenapan nubuat dalam Alkitab membuktikan bahwa Alkitab memang firman Allah. Beberapa contoh penggenapan nubuat Alkitab tentang Tuhan Yesus bisa kalian lihat dalam video ini. Akan tetapi, masih ada nubuatan yang akan digenapi atau belum tergenapi, yaitu nubuatan tentang akhir zaman, yang kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan datang. Alkitab merupakan kitab yang membuktikan kebenarannya sendiri melalui apa yang tertulis di dalamnya. Oleh karena itu, Alkitab cukup pada dirinya, tidak memerlukan tambahan apapun dari luar untuk membuktikan kebenaran dirinya. Yang keempat yaitu Alkitab tetap terpelihara sampai sekarang ini. Meskipun Alkitab berkali-kali diserang dan berusaha dimusnahkan oleh manusia, tetapi Alkitab tetap bertahan dari segala serangan dan sampai sekarang masih merupakan buku yang paling banyak dicetak dan yang paling sering dibaca oleh orang-orang Kristen. Banyak para penentang Alkitab berusaha menyerang, menghancurkan atau merendahkannya, tetapi Alkitab tetap kokoh dan terpelihara. Alasannya karena Alkitab ini adalah firman dari Allah. Bukankah Yesus telah berkata dalam Markus 13 ayat 31, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi kataanku tidak akan berlalu."
Itulah alasannya mengapa meskipun Alkitab berusaha dienyahkan, berusaha dihancurkan, berusaha diserang oleh buku-buku yang lainnya, tetapi Alkitab tetap akan menjadi firman Allah sampai selama-lamanya. Karena Alkitab benar-benar adalah firman Allah.